kesehatan anak dan berbagai nasihat dari para dokter. Kaitan tarbiyah, kemarin kita bahas pada bulan yang lalu pembahasan tentang peringatan agar kita tidak terfitnah dengan anak-anak kita, tidak terfitnah dengan harta dan anak-anak kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kondisi kesehatan anak dan berbagai nasihat dari para dokter. Kita masuk bahasan tentang kondisi anak, di mana merupakan hal yang hendaknya orang tua perhatikan. Orang tua selalu memperhatikan adalah di samping perhatikan pendidikan agamanya, kemudian memperhatikan yang lainnya adalah tidak kalah pentingnya adalah kesehatan. Yang namanya sihiyah, tarbiyah sihiyah, pendidikan kesehatan. Maka hal ini ada beberapa poin penting dinasihatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah tentang masalah kesehatan ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita suruh perhatian masalah kesehatan juga? Beliau membawakan bahwasanya yang pertama, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Yang pertama adalah orang yang mukmin, orang mukmin yang kuat ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Ini Syekh Mustafa Al-Adawi membawakan hadisnya. Di mana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim yang berarti hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang apa? Yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dha'if, dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan semuanya dalam kebaikan ketika dia mempunyai kekuatan. Al-mu'min al-qawiyyu, beliau membawakan tentang masalah kesehatan, yang namanya kesehatan masuk daripada kekuatan. Al-mu'min al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat, termasuk masalah badaniyah, kuat badannya, sehat badannya. Ini ternyata hal yang terpuji, perkara yang bagus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Mustafa Al-Adawi membawakan al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Tentunya kuat dari beberapa sisi. Ya, di samping kuat dia kuat badannya, kemudian juga kuat ilmunya, kuat agamanya, dan juga dia kuat apa lagi? Kuat apa lagi, Mas? Hah? Hartanya kuat, ya. Hartanya kuat, ini penting. Ya, karena orang butuh harta. Orang mau haji butuh harta, zakat butuh harta, bangun masjid butuh harta. Makanya kekuatan di sini ada beberapa kondisi. Kuat badannya tadi, kemudian kuat ilmunya, kuat amalnya, dan juga kuat hartanya. Ini semuanya terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah mewajibkan kepada kita, seperti halnya ketika seorang yang dia mempunyai kekuatan hartanya, dia mempunyai kekuatan ya malnya,
dia otomatis dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika misalnya ada seorang yang dia punya kelebihan, punya harta, kemudian bisa haji, bisa membantu orang lain, bisa sedekah, maka pantas Rasul SAW mengatakan ni'mal malu salih min rajulin salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah dari orang yang soleh pula. Coba kalau harta yang punya orang soleh, kemudian yang sehat juga orang soleh. Orang soleh yang sehat, ya untuk ke masjid kan gerang aja berangkat ke masjid, dengan mudahnya dia berangkat ke masjid. Orang yang sehat, kemudian dia akan dengan mudahnya dia membantu, di samping sehat tadi badannya, sehat hartanya, dia akan mudah untuk menolong seseorang. Maka pantas dipuji oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai pada Allah SWT dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan dalam segalanya adalah kebaikan. Makanya kita berusaha untuk menjaga kesehatan anak-anak kita dan juga kesehatan diri kita semuanya. Ternyata ini adalah ajaran Islam yang mulia. Ya, kita menjaga kesehatan untuk anak kita juga adalah bagian yang mulia. Mungkin panjenengan kalau pas pagi-pagi jalan sehat, ya jogging dan yang lainnya, boleh-boleh aja, dan itu bagian daripada menjaga kesehatan kalian kita semuanya kepada anak-anak kita. Ya. Kalau yang suka panahan biasanya suruh push up dulu, push up, kemudian ada latihan lari sampai berapa kali. Ya. Karena kebetulan anak saya ikut panahan, ya harus lari, harus push up, harus ini. Dan besok pagi ke Semarang, insya Allah untuk di provinsi. Mohon doanya semoga dimudahkan. Ini panahan harus kuat fisiknya. Dan Rasul mengatakan alim auladakum ar-rimahah was-sibah. Ajarilah anak kalian untuk apa? Memanah dan berenang. Itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bahwa pentingnya menjaga kesehatan anak. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya memperhatikan kesehatan anak kita adalah anak memiliki hak. Jadi anak sehat itu hak anak. Anak punya ini kesempatan sehat itu hak anak. Berarti kalau hak anak, kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Orang tua menjaga kesehatan. Bagian daripada hak anak adalah untuk menjaga kesehatan mereka. Di samping memberikan asupan didikan, ya, kita juga menjaga kesehatan anak kita. Dari mulai rambutnya, dari mulai badannya, kukunya, dan yang lainnya, kita sebagai orang tua berusaha memperhatikannya. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna diwalatika alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu. Anak kita punya hak atas diri kita. Berarti kewajiban kita untuk menjaga kesehatan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Semua punya hak untuk dijaga kesehatannya. Inna liwalatika alaika haqqun. Berarti kalau kita melaksanakan kewajiban kita, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ini tergantung niat kita. Ketika kita menjaga kesehatan anak-anak kita dari mulai tidurnya, kemudian olahraga dan yang lainnya dalam rangka mentaati sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu akan jadi pahala. Ya. Sama-sama olahraga, si A olahraga, si B olahraga, si
si A ini olahraganya memang mengikuti sunnah biar sehat, biar bisa beribadah, ya, biar bisa apa? Beribadah dengan baik dan juga menjaga hak daripada anak. Si B olahraga sama, tapi ya nggak ada niat apa-apa, hanya olahraga aja. Sama-sama bentuknya sama, tapi beda niat, maka beda juga hasilnya. Yang pertama akan dapat pahala, yang kedua ya dada biasa aja, cuma ada kebiasaan. Ini pentingnya kita menyiapkan diri dan kita berilmu. Kata Nabi, inna di waladika alaika haqqo. Sesungguhnya anakmu punya hak. Maka mari kita sama-sama ketika kita mungkin olahraga, mungkin jalan-jalan sehat sama anak-anak kita, sama istri kita. Boleh nggak sama istri jalan-jalan? Boleh aja, ya. Boleh jalan sama kita untuk memberikan hak mereka biar sehat, dan nanti kuat beribadah, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada niat kita semuanya. Jadi yang kedua, bahwa anak memiliki hak. Jadi hak kesehatannya, hak pendidikannya, dan juga hak yang lainnya. Seperti dia mendapatkan hak makan dan minum, ini merupakan hak daripada anak, yang berarti kewajiban orang tua. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya anak memiliki hak, perhatian masalah kesehatan ini. Kemudian yang ketiga bahwa ayah atau orang tua bertanggung jawab atas keluarganya. Dia bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk kesehatan keluarganya. Jadi kalau ada anak yang sakit atau keluarga yang sakit, itu adalah tanggung jawab daripada kepala keluarganya. Ayahnya sebagai penanggung jawab. Ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, sebagaimana telah diungkapkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin, penanggung jawab di dalam rumahnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan tentang kepemimpinannya. Berarti termasuk masalah memberikan nafkah, ya, lahir maupun batin, kemudian menjaga kesehatannya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita. Ini masalah keluarga. Jadi termasuk kesehatan hal yang harus diperhatikan. Ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin di dalam rumahnya, dan dia akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Jadi ketika kita menjaga anak kita, berikan didikan lahir maupun batin, juga memperhatikan kesehatan kita, ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masalah kesehatan, biar anak-anak kita sehat, sudah ada jalurnya, ya, sudah ada ahlinya. Sebagaimana ahli dzikir, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir, tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Berarti masalah kesehatan ahlinya pak dokter, ya kan? Masalah kesehatan ada ahlinya dokter. Nah, kita berusaha bertanya, konsultasi dan seterusnya ketika ada hal yang kaitannya dengan kesehatan. Ternyata ini diajarkan oleh Islam ini. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlinya ketika kalian tidak mengetahuinya. Jadi tanggung jawab orang tua adalah untuk memperhatikan kesehatannya, kemudian pendidikannya, lahir maupun batinnya. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, tentunya kita datang kepada ahlinya. Termasuk kalau tidak bisa ngajari Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa, merasa belum bisa
Tidak bisa. Tentunya kemana? Kita kemana? Suruh belajar, misal TPQ. Di sini ada TPQ di Masjid Awabin. Misal ya, di TPQ atau di sekolahan, di sekolah sunnah, di Darus Sunnah, atau di sekolah yang lainnya. Kalau orang tuanya merasa mungkin kurang mampu, nggak bisa mendidik sendiri, itu bagian daripada tanggung jawab orang tua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Semua ada kadarnya. Ini yang ketiga. Jadi ayah bertanggung jawab atas keluarganya termasuk masalah kesehatan ini. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah berobatlah jika sakit. Termasuk perhatian poin penting masalah menjaga kesehatan anak adalah berobatlah ketika sakit. Kalau sudah tahu anaknya itu sakit kayak kesakitan dan kalau bisa bisa bantu yang mijet dia pijet atau yang mungkin perlu dilus-lus ya, anak kita yang lagi sakit, itu bagian daripada memperhatikan anak kita. Nah, kalau perlu ke rumah sakit atau ke dokter, segera datang, bawa ke dokter. Karena bagian daripada mengamalkan hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW serta Al-Quran adalah kita datang kepada ahlinya tadi. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 7 tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian secara khusus, Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita berobat. Kalau sakit berobat, ya itu ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ini dalam hadis yang sahih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yadu' da'an illa wadu'a lahu dawa'an. Tadawau, carilah obat atau berobatlah kalian. Kalau sudah anaknya tahu anaknya sakit, ya sudah tahu anaknya sakit atau istrinya sakit, sudah bahasanya ngereng-ngereng kayak gini ya, sebagai orang tua harus punya perasaan. Kalau saya sakit, ya saya juga butuh perhatian, saya juga butuh diobati, diajak mau berobat apa, kemana, kita antar, kita biayai dan seterusnya. Itu bagian daripada mengamalkan sunnah Nabi SAW dan akan dapat pahala semuanya. Maka detik-detik kita, langkah-langkah kita semuanya berpahala kalau kita niati mengikuti Allah dan Rasulullah SAW. Jadi berobat bagian daripada mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tentunya setelah kita berusaha berobat, ya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata Allah ambil misal, ya sudah, nggak perlu menyalahkan pak dokternya, bu dokternya, menyalahkan siapa-siapa, nggak perlu. Yang ada hanya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qadarullah ma syaa fa'ala. Kalau sampai diambil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semuanya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah yang lebih baik. Itu. Tapi kita harus tadi berusaha dulu. Tadawau. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wadu'a lahu dawa'an. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mendatangkan penyakit kecuali akan mendatangkan obatnya pula. Berarti setiap penyakit yang ada, hakikatnya ada obatnya. Bahkan kadang penyakit yang obatnya di samping kita, kadang kita tidak mengetahui. Ya, terkadang obat-obat di tradisional, Bapak Ibu lebih mengetahui. Ya, mungkin ada orang yang uji-ujian ya, jebul pakai apa? Misal kumis kucing, ya ada ya kisah itu sudah divonis ini pakai kumis kucing ternyata hilang gitu. Misal ternyata obatnya ada di sampingnya, nggak terasa, nggak ketahui kadang. Dan
teruji coba. Yang jelas kita kembali kepada tadi, berobatlah, ini bagian daripada usaha. Usaha, kenapa? Sikap Ahlus Sunnah dalam mensikapi hal yang seperti ini, itu adalah berusaha, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dengan sendirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubah dengan sendirinya. Itu. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Gitu. Kalau ingin sembuh ya harus berobat secara usaha. Ghairu da'in wahidin al-haramu. Ya, kecuali satu penyakit, yaitu kalau di sini terjemahkan al-haram itu adalah dua, ya. Hadis yang sahih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah dari Rasulullah SAW untuk berobat terkait dengan pendidikan anak, menjaga kesehatan anak-anak kita semuanya. Kemudian penting nasihat dari Syekh Mustafa Al-Adawi kaitan masalah berobat ini, dan juga nanti dinasihatkan oleh dokter yang lainnya. Ini Syekh Mustafa Al-Adawi menasihati bahwa poin penting bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyembuhkan. Ketika ada dokter yang terkenal misal, yang kalau ke situ seringnya pada sembuh, kalau ke situ sembuh, ke sini sembuh, ya. Ketahuilah bahwasanya beliau-beliau ini sebagai lantaran. Tapi yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini ucapan Ibrahim alaihissalam. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, kemudian yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah merupakan perantara. Hanya saja yang penting ini, terpenting dan penting ini, kita mencari lantaran perantara yang syar'i, yang sesuai dengan jobnya. Kalau ingin sembuh, tentunya tadi ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kepada dokter. Yang saya bukan kepada dukun misalnya, yang kalau mungkin pijat nggak masalah. Kali dukun yang kaitannya dengan ilmu ghaib, yang dimaksud saya adalah yang kaitannya mengaku ilmu ghaib dan seterusnya. Kamu tak, itu misal penyakitnya hilang, dijambi-jambi langsung hilang misal, jadi deblek dengan jambi-jambinya, misal bantuan jin, itu yang saya maksud. Yang tidak boleh mendatangi tukang dukun. Dukun yang dimaksud mengetahui ilmu ghaib, mengaku mengetahui ilmu ghaib. Itu kategorinya. Maka solusinya adalah datang kepada ahlinya, pada para dokter tadi, tabib, ya, mereka yang seharusnya didatangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tadi saya mengatakan bahwanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ishfi anta syafi, la shifaa illa anta." Sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Itu Allah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa anta. Ini dalam al-Qur'an ini tidak ada yang la syafiya, maaf. La syafiya illa anta. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ini hadis di sini.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari dari jalan Abdul Aziz, dia berkata, ini ada catatan kakinya, dakhaltu ana wa Sabit ala Anas bin Malik faqala Sabit, aku dan Sabit datang ke rumah Anas bin Malik. Lalu Sabit berkata, faqala Sabit, ya Aba Hamzah, ishtaqaitu, wahai Abu Hamzah, aku sakit. Faqala Anas, ala arkika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata, maukah aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas mengatakan, maukah aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala bala. Ya, mau saya. Qala Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Ya Allah, Rabb manusia yang menghilangkan ya penyakit. Isfi anta syafi, sembuhkanlah engkaulah yang maha penyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini indahnya ya bacaan ketika ruqyah. Ini diantara contoh yang diajarkan. Saya baca lagi. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, isfi anta syafi, la shifaa illa anta, la shifaa la syafiya, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Ini ruqyah yang diajarkan oleh Anas yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata yang tadi, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, isfi anta syafi, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Coba kita baca. Ini biar kita sambil menghafal. Coba kita baca. Allahumma, yo. Allahumma rabban nasi mudhibul ba'si. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, isfi anta syafi, isfi anta syafi, la syafiyah. Di sini lafal ini la syafiyah, lafalan la syifaa. Di la syafiyah, la syafiyah illa anta, la syafiyah illa anta, syifaan la yughadiru saqama, syifaan la yughadiru saqama. Ulangi. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, isfi anta syafi, isfi anta syafi, la syafiyah illa anta, illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Ya, ini yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dihilangkan penyakit, dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syifaan la yughadiru saqama. Nah, ini diantara dalil yang menjelaskan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Jadi meskipun ada dokter tadi yang terkenal, orang datang sembuh, orang datang sembuh, orang datang, ingat dokternya juga biar nggak sombong. Kita juga tidak mengandalkan pada seorang dokter. Ingat, asy-syafi huwallah.
Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita ulang lagi, ketika kita mau cari perantara yang benar kepada ahlinya. Kayak tadi seorang dokter, ya, atau mungkin dia seorang terapi dan yang ahlinya, ya, tukang pijet yang sepit dan seterusnya, ahlinya datang kepada ahlinya. Itu bagian daripada mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini nasihat daripada Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah membawakan tadi juga nasihat dan bimbingan dari para dokter. Ya, di sini dibawa bimbingan dari Dr. Ahmad bin Abdullah hafizahullah. Dr. Ahmad bin Abdullah hafizahullah, dia adalah guru besar kedokteran spesialis anak, ya, penyakit seputar digestif atau digestif aparatus pencernaan dan liver atau hati bagi anak-anak di Universitas Al-Mansurah, ya, di Mesir. Nah, ini nasihat dari beliau, dan beliau menulis beberapa nasihat berikut, ya, beberapa nasihat secara medis bagi para orang tua untuk membangun generasi yang baik dari Dr. Ahmad bin Abdullah. Jadi kadang ilmu dunia itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan beliau Syekh Mustafa Al-Adawi membawakan perkataan seorang dokter, Dr. Ahmad bin Abdullah, yang penjelasan ini sebenarnya tidak diharapkan oleh saudara Ahmad hafizahullah. Syekh Mustafa menyampaikan hakikatnya, beliau nggak suka disebutkan seperti ini, ya. Terus saya suruh nulis apa? Katanya al-faqir ilallah. Tulis saja al-faqir ilallah Ahmad bin Abdullah, ya, al-faqir ilallah Ahmad bin Abdullah. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, seorang dokter yang tawadhu. Nah, beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya, untuk orang tua, ya, bapak maupun ibu, membangun generasi yang baik, yaitu yang pertama, mengajarkan masalah agama kepada mereka sesuai dengan tingkat kemampuan dan umur anak. Nasihat dari Dr. Ahmad bin Abdullah ini, mengajarkan masalah agama kepada mereka sesuai dengan tingkat kemampuan dan umur anak. Ini tentunya beliau menyampaikan karena punya dasar agama. Jadi kalau seorang dokter punya agama sangat bagus sekali. Ketika seorang dokter belajar agama, ketika memberikan nasihat akan sinkron. Karena pasien itu butuh kenyamanan, butuh ketenangan. Ya, ketika seorang dokter bilang sabar, kalau kita sabar, kita akan dapat pahala. Sabar, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Coba seorang dokter sampai bilang seperti itu, nanti dikaitkan dengan ilmu kedokterannya, subhanallah. Apalagi memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat, itu. Maka mengajarkan masalah agama kepada mereka sesuai dengan tingkat kemampuan dan umur anak. Tentunya anak sesuai dengan umurannya, ya, masih kecil, dia diajarkan ilmu-ilmu yang sederhana. Misal mengajarkan rukun Islam, sudah. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Haji ke Baitullah. Namanya anak masih SD, masih TK, sudah. Yang sederhana. Mungkin kalau sudah SMA beda lagi, ya, lebih luas. Ini nasihat dari dokternya. Kemudian yang kedua, menjaga anak dari berbagai penyakit dengan cara mengenalkan kepada anak tentang gejala dan segala macam tanda penyakit. Ya, kata beliau, dokter ini, menjaga anak dari berbagai penyakit dengan cara mengenalkan kepada anak tentang gejala dan segala macam tanda penyakit. Mengenalkan kepada anak, ya, menjaga anak dari berbagai macam penyakit dan mengenalkan tanda-tanda dan gejala-gejalanya, biar anak juga waspada. Ya.
nasihat dari beliau. Maka nanti akan disampaikan beberapa contoh penyakit-penyakit dan kita harus waspada. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan masalah dunia kepada anak. Beliau menasihatkan untuk mengajarkan masalah dunia kepada anak seperti ilmu teknik dan juga kedokteran dan pertanian. Dulu kita bahas masalah pendidikan anak ini juga bagian daripada kita sebagai orang tua memperhatikan masalah ilmu dunia juga, mengajarkan riyadhiyat, matematika. Ketika orang mau bagi waris juga pakai matematika, gitu. Mengajarkan kepada mereka tentang ilmu matematika, misal itu bagian daripada pendidikan Islam ini. Nah ini beliau menasihatkan mengajarkan masalah dunia kepada anak seperti teknik, kedokteran dan pertanian. Ya, tentunya sebagai bekal karena orang yang dia nantinya yang hidup di atas tangan sendiri ibaratnya. Al-yadul 'ulya khairun min sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian hasil keringat sendiri itu lebih baik daripada meminta-minta. Makanya orang tua berkewajiban memberikan pendidikan juga masalah dunia. Nah ini Dr. Ahmad bin Abdullah menasihatkan mengajarkan masalah dunia kepada anak seperti teknik, kedokteran dan pertanian. Hanya saja teman-teman semua yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpijak seperti ini jangan lupa bahwa tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat, tapi jangan lupa masalah dunia kan kita sampaikan dulu. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat. Kemudian dipesan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi tujuan utamanya mana? Tujuannya apa yang pertama? Pokoknya adalah akhirat. Karena wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahuinya. Maka ketika tadi ya belajar teknik, oke, belajar kedokteran. Dia jembatan menuju akhirat. Jadi dokter nanti bisa berjuang dalam kesehatan. Kalau bisa bantu yang nggak mampu, bantu. Kemudian bisa menasihati dengan cara yang benar. Makanya kalau tadi saya katakan dokter yang punya agama, punya basic agama yang kuat akan lebih bermanfaat. Ya, kita doakan semoga Allah berikan petunjuk dan kemudahan kepada mereka semuanya untuk terus belajar agama dan kita semuanya. Termasuk ahli teknik, pertanian, tahu agama. Jadi nggak punya, misal petani itu kalau punya agama, dia nggak akan nyorok tanah orang lain karena takut. Ini bukan tanah saya nggak berani. Kemudian saya sudah punya harta, panen misal, panen dapat 1 ton, berarti saya harus mengeluarkan berapa? Kalau panen 1 ton, 1/10-nya, ya 10%-nya kan? Ya enggak apa-apa. Ini kok kayak ragu-ragu jawabnya. Oh sini bukan petani ya. Ini pegawai-pegawai semuanya ya, sama pengusaha. Ya, zakatnya bukan zakat panenan. Tapi kalau tahu tidak ada salahnya. Jadi kalau zakat panenan itu memang dikeluarkan setiap kali panen. Yauma hasodi. Setiap kali panen. Ya, setiap kali panen dikeluarkan. Kemudian kalau zakat mal itu dikeluarkan ya setahun sekali. Beda. Terus kalau gaji masuk mana nih? Kalau gaji masuknya harta. Haji, ya uang itu kan maksudnya harta. Kalau dia punya uang harta yang sudah mencapai nisab nanti sekitar 85 gram emas ukurannya, selama 1 tahun sudah keluarkan. Nah, ini kalau misalnya tadi dari seorang dokter, kemudian atau seorang petani yang bagus, dia punya, akhirnya dia akan melaksanakan, mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, luar biasa. Maka dari saya tadi nasihat dari Dr. Ahmad bin Abdullah yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah,
Yang pertama tadi mengajarkan masalah agama. Yang kedua menjaga anak dari berbagai penyakit dan mengenal penyakit nanti. Dan insya Allah kita akan bahas berikutnya nasihat-nasihat dari para dokter yang dibawakan oleh Syekh Mustafa. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan masalah dunia kepada anak juga. Ini nasihat dari Dokter Ahmad. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan masalah menjaga kesehatan anak ini, ya ini merupakan kewajiban, ternyata kewajiban orang tua. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi. Yang pertama, kenapa? Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, termasuk sehat. Yang kedua, anak memiliki hak. Anak memiliki hak, termasuk hak kesehatan. Punya hak untuk dijaga kesehatannya. Yang ketiga, ayah untuk menjaga kesehatan anak adalah tanggung jawab keluarga. Kemudian yang keempat tadi, nasihat dari Rasulullah SAW adalah untuk berobat ketika sakit, tentunya kepada ahlinya. Dan yang terakhir dari Syekh Mustafa adalah Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kalau kita semuanya mengamalkan karena niat mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah SAW akan dapat pahala. Kita olahraga karena biar badan kita sehat dan untuk beribadah kepada Allah SWT akan dapat pahala. Maka mari kita sama-sama perbaiki niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akan berubah menjadi sebuah ibadah. Sama-sama makan, yang satu karena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti fitrah kulu washrabu, makanlah dan minumlah, dan biar sehat bisa ibadah akan dapat pahala. Yang satu aja, kenyang aja, ya minum hilang hausnya, begitu. Jadi kita kembali lagi, kita jaga kesehatan kita dan juga anak-anak kita sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masalah bimbingan dari para dokter yang dipercaya. Demikian semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.